Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmi SPD dari SMA Negeri 2 Pelembayan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Pelembayan, yaitu Bapak Maizi Apriyaldi SE, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mari kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum Pak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Saya boleh wawancara Bapak Silakan. terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Ini Pak, pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke. Yang dilakukan itu pertama itu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan melihat kenapa permasalahan itu muncul. Nah, dari situlah diambil sebuah keputusan. Terkadang keputusan itu berbentuk dilema. Nah, dari situlah kita melihat dilemanya seperti apa. Oke Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang dilakukan yang pertama itu menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dan mengkonsultasikan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak bagaimana pengambilan keputusan yang terbaiknya, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan dua kepentingan yang sama punya nilai-nilai kebajikan. Berikutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama tentu mengidentifikasi permasalahan yang perlu diambil sebuah keputusan dan terus mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang terkait. Oke Pak. Pertanyaan yang berikutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah melihat sisi positif daripada pengambilan keputusan tersebut, tidak melihat dari sisi negatifnya, sehingga kedua keputusan tersebut sama-sama jalan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Kasus-kasus dilema etika tantangan Bu ya, Iya, tantangannya Pak. Tapi itu tantangan dari berbagai pihak atau bagi kedua kepentingan tersebut. Ketika ini yang diambil, ini permasalahan. Ketika keputusan ini yang diambil, ini pula permasalahannya. Sehingga di situ dicarilah jalan tengahnya, seperti pengambilan keputusan tentang penegakan disiplin dengan rasa kasihan. Sebetulnya ini melaksanakan melanggar kedisiplin bukan karena keinginan tapi karena keterpaksaan. Nah, berdasarkan identifikasi itulah maka bisa mengambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kira-kira seperti itu. Dalam menjalankan kasus tersebut, penyelesaian kasus itu tergantung kepada situasinya. Terkadang ada yang bisa diselesaikan saat itu, ada yang bisa harus dikonsultasikan dulu dengan berbagai pihak, sehingga dilemanya berkurang. Oke, artinya pengambilan keputusan itu tepat, tidak ada yang dirugikan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak faktor, banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini. Sebagai kepala sekolah tentu dibantu oleh wakil kepala sekolah, para guru yang diberikan tugas tambahan, ataupun guru-guru. Terkadang juga siswa sekalipun bisa dijadikan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa melibatkan pihak, pihak. Ya, apakah itu wakil atau guru atau siswa itu sendiri. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat diambil di situ bahwa seorang kepala sekolah tersebut harus selalu meregulasi diri, harus selalu fokus terhadap permasalahan dan tidak memihak, sehingga pengambilan keputusan itu benar-benar tepat sasaran. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya sudah memberikan waktu untuk saya melaksanakan wawancara ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pedoman bagi saya juga untuk bisa belajar mengambil keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan, terutama yang dilema etika. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rahmi, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Palembayan, Kabupaten Agam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Esi Suwani SPD selaku Kepala Sekolah SMP 6 Palembayan, Kabupaten Agam terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ingin mohon izin dulu kepada Ibu. Saya mau wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk tugas CGP saya. Boleh Ibu? Iya. Terima kasih Bu. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Mengidentifikasi masalah kasus-kasus itu kan biasanya kita bisa melalui pengamatan dan kemudian laporan-laporan dari orang-orang misalkan seperti guru, wakil gitu kan, atau perusahaan. Terus lagi ditambah dicari informasi-informasi terkait kasus tersebut kan. Karena kita takut nanti dalam mengambil keputusan jadi salah gitu, tidak sesuai dengan apa yang tahu. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi memilih antara dua hal yang benar begitu kira-kira. Pada kasus memilih dua hal yang benar dalam masalah di sekolah, kita bisa langsung contoh kali ya Bu ya. Boleh Bu. Misalkan seorang guru yang hari ini harus mengajar ada berapa jam lah gitu, pokoknya ada tanggung jawabnya kan. Sementara dalam keluarganya ada anaknya yang sakit yang harus dirawat yang utuh ibu tersebut. Nah dalam hal itu guru tersebut menginformasikan ke kepala sekolah untuk carikan solusinya. Nah, mungkin pula ibu itu disuruh mengajar kan, langsung saja tolong sediakan tugas, kasih tahu kepada wakil guru piket, antar sama guru piket yang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, berarti kita mengambil jalan tengah di antara yang dua kasus tadi ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini kalau menghadapi masalah dilema etika tadi? Mungkin ini Bu, kalau dicontohkan contoh lain, misalnya ada anak yang harus
yang tinggal kelas karena mungkin ini untungnya dia tinggal kelas karena nilainya mungkin tidak mencukupi untuk naik kelas. Tapi di sisi lain seandainya anak tidak naik kelas mungkin dia terancam putus sekolah, mungkin seperti itu contohnya kira-kira. Kalau misalkan seperti contoh tadi masalahnya kita kan ada rapat majelis guru di pendidikan kelas kan. Di saat rapat tuh ya dilihat siapa saja yang bermasalah anak tersebut, lihat masalah. Kemudian per anak itu pun dilihat juga kasusnya apa, masalahnya apa. Kalau masalahnya hanya sekedar tidak datang, tidak hadir, itu masih bisa ditoleransi dengan memberikan tugas ya, harus lengkap tugas. Tapi kalau masalahnya masalah kepribadian atau karakter tuh kalaupun memang berat sekali, itu dilempar lagi kepada guru gimana apakah ini wajar naik atau enggak gitu. Kita pendapat guru masing-masingnya. Jadi dari kesimpulan dari guru-guru itulah baru kita diputuskan mau dinaikkan atau tidak kelas. Jadi memang kita kembalikan lagi ke guru yang mengajar musyawarah bersama. Bu, berikutnya pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam menangani masalah ya dikembalikan kepada majelis guru, musyawarah mufakat. Adanya musyawarah dan timbangan guru yang masuk ke dalam kelas lebih jelas anaknya itu kayak mana gitu. Setelah anak masuk ke dalam kelas kurang paham anak itu kayak mana sepertinya. Lebih mendalami mungkin melalui kelas atau di kelas ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika ini? Kasus dengan anak, kasus dengan guru. Boleh, mungkin dengan anak boleh, dengan guru boleh. Tantangannya. Kasus dengan anak, tantangannya kan dengan permasalahan anak itu kan setelah pertamanya kan dinasihati dipanggil orang tua. Kalau masih berkasus juga ini yang dilema sekali Bu, mau diserahkan ke orang tua, ujung-ujungnya nanti di sekolah, dibiarkan aja di sekolah, akibatnya sekolah anak-anak lain yang akan merasakan efeknya. Cuman kalau memang sudah terlalu berat, kalau kasus anak memang diserahkan ke orang tua saja. Karena pengaruh ke sekolahnya lebih parah kan. Jadi kalau masalah guru ya sama juga istilahnya dipanggil lah dulu kan secara pribadi, ditanya masalahnya apa, kenapa gitu kan. Terus kalau sekali, 2 kali, 3 kali ujungnya memang buat peringatan tertulis dan kalau enggak juga lagi ya diserahkan pada yang lebih di atas saya. Tapi kebanyakan tak ada guru ya Bu ya. Sekarang guru sudah sadar. Biasanya kalau sudah diapakan dengan kepala sekolah mungkin sudah mengubah. Biasanya tidak ada masalah. Iya Bu. Baik Bu, pertanyaan yang ke-6, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah mungkin Ibu langsung selesaikan di tempat saja atau ada sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu Bu tergantung kondisi, tergantung situasi dan permasalahannya. Ya. Misalkan kalau permasalahannya tidak berat, masih bisa ditangani langsung. Tapi kalau memang permasalahannya berat, butuh kita orang tua atau pemimpin ditangani permasalahannya. Baru dikhususkan waktunya ya untuk menyelesaikan. Oke Bu. Berikutnya pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau dalam lingkungan sekolah otomatis kita kan bersama itu Bu. Iya. Untuk yang pertama mungkin saya minta pertimbangan atau saran dari wakil. Iya Bu. Kemudian saya juga minta saran atau pertimbangan dari guru senior yang udah berpengalaman. Pada guru yang masih muda kalau memang sarannya bagus juga saya minta. Jadi bisa melibatkan berbagai pihak yang memungkinkan gitu ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir Bu,
dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Yang pertama, kalau sebagai sekolah berusaha untuk lebih bijak lagi kan dengan kasus-kasus itu, kita jadi pengalaman bagi kita. Kalau seperti ini harus bijak dalam mengambil keputusan. Itu juga terus tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu tentu lebih tinggi rasanya terhadap kasus-kasus itu kan. Ujung-ujungnya ke kepala sekolah gitu. Apapun bermasalahnya ke kepala sekolah. Tetap keputusan akhir di kepala otomatis sekolah. tanggung jawab utama kita gitu. Merasa bertanggung jawab lah gitu. Jadi itu membuat lebih bertanggung jawab, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, Bu. Terima kasih atas jawaban dan waktu Ibu terhadap wawancara ini. Sukses ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video wawancara kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada kegiatan berikutnya.